see what I see? Halo, saya Amir Ahmed dari Surabaya dan saya akan menceritakan tentang cerita saya saat mendaki solo hiking, tepatnya di Putuk Lesung, lereng Arjuna via Purwosari. Jadi ceritanya waktu itu saya solo hiking berangkat hari Rabu. Berangkat hari Rabu kan awalnya berangkat hari Rabu niatnya pagi gitu kan, niatnya pagi. Tapi karena ketiduran dan lain-lain, akhirnya kesorean. Aku berangkat sekitar siang dan nyampe di pos perizinan udah sore dan hujan deras banget. Nah karena ini masih pengalaman pertamaku mendaki solo gitu, jadi ngerasanya takut gitu, masih ada rasa takut gitu kan, takut kena malam, takut hujan gitu kan. Akhirnya aku tundalah pendakian itu ke esok harinya. Aku pulang dulu ke rumah temen, lalu besoknya aku daki lagi pagi-pagi. Awal rencananya mendaki hari Rabu, jadinya hari Kamis. Itulah. Di awal pendakian sebenarnya nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Ya cuman di awal aku nyampe di pos 1 dibarengin sama orang-orang yang ada di sekitar sana. Jadi kalau kalian nggak tahu, di Arjuna via Purwosari ini banyak, sampai di atas itu banyak candi-candi yang dimana itu biasanya dibuat oleh orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual gitulah. Aku juga nggak terlalu paham masalah itu. Aku dibarengin tuh, awalnya berangkat naik sekitar jam-jam 10. Seharusnya perjalanan itu cuma 2 jam. Tapi karena aku dibarengin dan sampai di pos 2 itu ada gubuk, aku diajak ngobrol di sana lama sampai akhirnya ketemu sore juga. Cuman dari pos 2 menuju ke tujuanku di Putuk Lesung itu sekitar 20 menit, deket lah pokoknya. Akhirnya sekitar jam 3 atau jam 4 gitu, aku naik lah, udah pamitan sama orang-orang yang barengin aku tadi. Karena biasanya aku mendaki bareng-bareng sama teman-teman, biasanya ada ngobrol gitu kan, ada ngobrol-ngobrolnya. Waktu itu aku sendirian, jadi sering ngomong ke kamera karena aku sambil ngevlog gitu kan, sambil cerita-cerita atau ngobrolin apa gitu. Dan tibalah di persimpangan, ke kanan itu ke Putuk Lesung, kalau ke kiri itu ke jalur ke puncak Arjuna. Nah waktu itu aku lagi ngevlog gini, dengan tidak sengaja setelah itu aku belok ke arah kiri. Ada percabangan, setelah percabangan ke Arjuna, lurus ke kanan lagi, ada percabangan lagi tuh ke kiri. Ke kiri, aku nggak sadar aja, tiba-tiba aku belok kiri. Terus kayak, ya halo gitu. Aku tiba-tiba ketemu sama gua yang di dalamnya itu ada banyak banget, nggak cuma satu ya, banyak banget sesajen-sesajen dan dupa-dupa gitulah. Ya karena aku nggak tahu dengan hal itu, langsung yang ke-recall di otakku adalah hal mistis gitu kan. Tapi aku langsung takut gitu. Langsung agak, bukan lari ya, tapi kayak jalan cepat gitulah. Akhirnya setelah jalan cepat, nggak jauh dari situ jalan, nyampe lah di Putuk Lesung. Jadi kalau kalian tahu di Putuk Lesung itu ada gubuk besar. Gubuk ini besar, lebih besar daripada gubuk-gubuk yang ada di pos lain gitu. Di depan gubuk itu ada 2 arca. Ada 2 arca gini. Menurut informasi yang aku dapetin di bawah, bilang kalau gubuk itu boleh ditempatin. Kadang juga ada orang di sana, ada orang yang nginep di sana gitu. Cuman udah dibilangin, Mas, kalau mau ke sana, kalau mau ke gubuk nggak apa-apa, meskipun nggak mampir, meskipun nggak nginep, bisa mampir aja gitu. Akhirnya, tapi dibilangin kalau misal pintunya itu dikunci dari luar, berarti nggak ada orang di dalam. Sampean nggak apa-apa, langsung masuk lewat belakang aja gitu.
Tapi kalau misal nggak dikunci dan dibuka dikit gitu ada batu yang ganjel di belakangnya, berarti ada orang. Nah aku coba, nggak ada ini nih, nggak digembok gitu kan. Aku totok-totok terus, Assalamualaikum Pak, Bu gitu. Assalamualaikum. Sampai akhirnya nggak ada suara. Cobalah aku buka, srek gini, ada batu yang ganjel. Tandanya berarti ada orang kan di dalam ya. Setelah itu, ya gimana ya? Agak ada rasa janggal gitu. Kalau kayak gini tandanya ada orang, tapi kok nggak ada yang nyautin gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Dan aku nyampe, awalnya seharian itu cerah, tapi aku nyampe di Putuk Lesungnya itu kayak gerimis. Belum gerimis, masih mendung-mendung gitu. Setelah mendung datang diriin tenda lah santai-santai gitu kan, sebat 2 bat. Setelah itu dingin kan, hawa mendung dingin, mau bikin kopi. Nah kesalahanku adalah bikin kopi aku masang kompor dengan gas portable itu kan. Waktu masang gini karena agak keburu, akhirnya si kompornya itu rusak. Terus tas gini pokoknya rusak. Udah coba beberapa kali aku benerin, belasan kali, karena aku ketakutan. Ini kalau misal nggak ada kompor, aku semalaman mau makan apa? Sedangkan bisa aja aku turun ke bawah ke pos 2 bareng orang-orang yang tadi barengin aku. Tapi karena sebelumnya aku ada momen nyasar di gua, jadinya aku mau turun tuh takut gitu. Karena takut nanti kemalaman atau nyasar atau gimana lah, nggak tahu lah, itu cuman otak ketakutan aja mungkin. Setelah itu aku coba beberapa kali, akhirnya sampai nyerah, aku sampai nggak tahu mau ngapain, sampai akhirnya nunggu. Dan aku baru ingat tadi waktu di pos perizinan aku nanya, di depanku itu ada kayak anak-anak pendaki gitu, 4 atau 5 orang di depan sana, ada cewek dan cowok. Dan aku nanya ke pos perizinan, Pak itu anak-anak mau ke Putuk Lesung tak? Oh iya mas, mau ke Putuk Lesung gitu. Aku baru inget dong, oh iya, tadi ada anak-anak yang mau ngecamp di sini juga. Agak lega hati, kayak bisa dong nanti pinjem kompor gitu kan buat masak. Tapi aku lihat-lihat kok nggak ada. Padahal dia itu naik duluan sebelum aku. Kok nggak ada. Sempet aku teriak-teriak gitu, woi. Nah buat kalian yang nggak pernah naik gunung, biasanya kita tuh teriak-teriak buat ngecek di area-area kita itu ada pendaki lain atau enggak. Itu nggak ada sautan sama sekali gitu. Oi, bolak-balik aku kayak gitu. Soalnya aku mengharap banget ada pinjaman buat minjem kompor gitu. Setelah itu udah nunggu lama, sore menjelang maghrib sampai aku ketiduran. Bangun sekitar jam 7. Cuaca mulai gerimis. Gerimis gitu kan. Setelah gerimis, sempet aku ngedengerin suara langkah kaki. Agak jauh langkah kakinya. Sama ada ngobrolnya gitulah. Ada ngobrolnya. Seneng aku. Wah, ada pendaki nih. Bisa pinjem kompor. Akhirnya aku lihat nggak ada orang sama sekali. Sampai akhirnya aku nunggu suara itu, saking capeknya aku karena tadi udah bolak-balik benerin kompor dan panik gitu kan. Akhirnya sampai ketiduran lagi gini. Dan itu aku tidur dalam posisi duduk gitu kan, sambil nungguin langkah kaki itu. Sampai akhirnya jam nggak jauh dari itu aku ketiduran bentar. Ada suara anjing. Agak jauh. Kan ini gubuk yang tadi aku ceritain, campground-nya tuh agak ke bawah gitu kan, di daerah sini. Ada suara anjing. Nah, aku sempat nanya di pos perizinan, dia bilang gini, kalau ada suara anjing berarti ada orang gitu. Ada orang yang lewat atau itu ada orang yang emang bawa anjing gitu. Seneng lagi aku habis ketiduran gini, seneng. Ada orang nih. Tapi lama-kelamaan suara anjing terus tuh, gonggong terus, lama banget. Tapi nggak ada orang sama sekali.
gitu. Lama aku nungguin, akhirnya hujan makin deras. Yang tadinya gerimis makin deras. Terus dan dibarengin sama angin badai. Angin badai itu sampai bikin tendaku itu sampai miring-miring gini. Aku kan sendirian di sini. Aku sampai kayak gini nungguin nahan si tenda itu biar nggak roboh gitu. Sampai nggak roboh. Sampai begini aku tahanin air di sini. Dan karena tenda itu kalau misal dia basah ya, terus kita sentuh atau kita dorong dikit, dia akan bocor gitu. Sampai sini aku basah-basah semua. Ditambah lagi aku nggak ada penghangat eksternal gitu, nggak ada air panas yang aku minum, nggak ada nasi yang bisa aku makan, nggak ada api besar yang bisa aku buat angetin gitu. Dan itu terjadi cukup lama gitu. Waktu itu aku mikirnya cuman aku lebih takut mati, hipotermia dan lain-lain daripada mistis, hal-hal mistis dan lain-lainnya. Sampai akhirnya ada suara langkah kaki yang agak dekat. Suara langkah kakinya tuh agak deket, dek di sini. Udah seneng aku. Wah, bisa minjem kompor nih. Bolak-balik aku kayak gitu. Ada 3 kali aku kayak gitu. Buka, nggak ada orang. Terus dia kayak di sebelah kiriku, kan lewat tuh sebenarnya lewat sebelah kanan. Terus aku tiduran lagi, kebangun ada suara semacam pasak dan ring frame buat tenda itu kayak kerincing-kerincing, kracek gitu kan. Berarti ada pendaki nih lagi bangun tenda gitu. Tapi ternyata nggak ada. Nggak ada suara ngobrol gitulah. Tapi aku berharap kan, biasanya pendaki kalau gitu pasti nyapa lah, Mas gitu, atau ya paling nggak ada obrolan gitulah. Tapi di situ bener-bener habis ada suara itu terus hilang aja. Angin makin gede. Hujannya sebenarnya nggak seberapa, gerimis-gerimis itu udah mulai gerimis-gerimis, tapi anginnya makin gede, serak, sampai kedenger tuh keras banget di sini. Cuman habis angin gitu, angin semenit gitu ya, gitu, terus langsung hening, nggak ada apa-apa. Habis hening, suara angin lagi. Nah, di situ aku kebangun gitu kan, udah tidur lama itu sekitar jam 12 gitu. Waktu itu habis angin, suara hening, ada suara orang nyapu, sapu lidi. Di sebelah kiriku. Tapi agak jauh. Tapi aku kedengeran karena kalau di gunung tuh kalau pas hening banget, kita tuh suara jauh bisa kedengeran. Serak gitu. Terus habis itu suara angin lagi. Habis suara angin berhenti, ada suara sapu itu lagi. Serak. Tapi kali ini lebih dekat suaranya. Lebih dekat nih. Serak. Lama itu. Setelah itu suara angin lagi. Suara angin lagi. Aku deg-degan yang mau cerita ini. Lagi suara si sapu itu makin deket pas di kiriku. Pokoknya aku sampai inget, ini satu angin lagi, si sapu ini bakal ada di depanku, di depan tenda. Waktu itu tenda kan aku tutup karena dingin ya. Tapi waktu itu kan aku ketakutan banget. Yang awalnya aku bener-bener nggak takut urusan mistis, aku lebih takut mati karena hipotermia atau ada hewan buas yang nyerang atau badai gitu-gitu. Sampai aku waktu itu agak yakin kalau ini nih bukan makhluk biasa, ini tuh bukan suara biasa gitu. Nggak tahu, mungkin aku bisa salah. Cuman waktu itu aku ngerasanya gitu. Akhirnya semua doa yang aku hafal, aku baca, semua nyanyian-nyanyian sholawat yang aku bisa aku lantunkan semuanya. Dan pada akhirnya ketika satu angin berhembus lagi, gitu, tiba-tiba muncul aja keberanian itu. Ada keberanian dalam diriku. Yang awalnya kan takut, akhirnya kayak udahlah,
kalau kata marginal kayak sekali berarti setelah itu mati gitu kan. Udah aku langsung madep ke depan tenda, udah siap-siap buka resleting, masih angin gitu. Udah ayo wis konket mau san gitu ngomong dalam, udah kayak orang gila emang. Itu aku yang nggak jerit ya, tapi cukup keras. Ayo temenan ta gitu. Udah mau kayak gini, tiba-tiba habis suara angin berhenti, suara sapu itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Dia tuh kayak hening aja, kok nggak ada suara lagi gitu. Nungguin lama aku sampai datang suara angin lagi. Suara angin lagi. Setelah itu hening, tiba-tiba ada suara sapu itu lagi, cuman ada di sebelah kananku, agak jauh gitu. Udah di sana, serak gitu. Nah, setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa. Mungkin setelah itu aku ngerasa capek banget karena udah deg-degan lama gitu kan. Akhirnya tidur. Jam 12 aku tidur, kebangun sekitar jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Keadaannya masih mendung dan hujan makin deras. Badainya makin kencang gitu kan. Sampai aku tidur, kebangun ini, tendaku udah roboh, udah ngerobohin aku gini lah. Keluar tuh udah agak susah, sempat aku videoin bentar. Dan karena tenda itu kalau misal masih basah, dia kan nggak bisa langsung dilipat, dirapihin gitu kan, nggak bisa ya. Akhirnya aku seret tuh, itu masih hujan deras, aku seret ke atas gubuk, niatnya mau neduh gitulah. Habis di gubuk, aku jemur bentar, terus akhirnya aku paksain lah buat packing, pokoknya bisa packing, udah aku masukin, aku paksain. Akhirnya turun ke pos 2. Nah, ke pos 2 ini masih pagi banget. Di situ ada warung yang jual nasi dan kopi gitulah. Sebenarnya orangnya belum masak, ada yang jaga warung ini sepasang bapak ibu gitulah. Akhirnya aku minta, masih dalam keadaan lemes gitu kan, ketakutan, deg-degan, kelaparan dan kedinginan gitu. Bu, aku mau makan. Oh, masih belum mas. Akhirnya dia gorengin nasi goreng. Nah, sambil makan, terus aku ditemenin sama bapak ibu tadi itu. Aku nanya, Pak, Bu, kemarin malam nggak ada anak naik apa? Yang iseng-iseng gitu kan nanya. Loh, banyak mas. Jam 8 tuh ada anak dari Pasuruan 8 orang gitu. Terus ada dari Surabaya ada 2 orang. Terus jam 12 ada dari Malang 4 orang gitu. Terus aku nanya, itu ke Petulesung ya Bu? Gitu. Iya, bukan ke Arjuna. Bukan ke Petulesung. Kan Arjuna waktu itu kan masih PPKM. Arjuna itu ditutup gitu. Jadi aku yang ngerasa kaget aja gitu kan. Nggak tahu, mungkin bisa dilogikain kayak mungkin si pendaki itu melanggar lalu ke atas, ke Arjuna. Tapi ya masa semua pendaki yang di situ melanggar, masa nggak ada yang bener-bener ke Petulesung gitu. Soalnya kalau ngelihat dari foto-fotonya di internet tuh kayaknya Petulesung tuh nggak sepi-sepi banget gitu. Cuman waktu itu aku sendirian. Terus anehnya lagi aku nanya, kemarin malam hujan nggak? Kata ibu itu, enggak. Padahal dari Petulesung ke pos 2 itu yang ada warung itu deket banget. Jalan kaki nih 20 menit jalan kaki. Sampai loh, tapi aku di atas angin. Mosok sih enggak, di sini loh. Ini apa? Terang-terang aja, nggak ada apa-apa mas. Mungkin ya mendung-mendung tuh, tapi nggak turun air, nggak ada angin sama sekali. Ya gitulah. Akhirnya makan. Itu yang bikin aku pertanyaan sampai sekarang adalah aku masih penasaran si pendaki itu bener-bener nggak ada atau emang mereka melanggar semua gitu. Sampai akhirnya pulang dengan selamat dan nggak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Ya gitulah ceritaku pertama kali solo hiking. Mungkin semoga bisa dibuat pelajaran buat kalian. Kalau kalian mau lihat videonya full, kan aku nge-vlog waktu itu, kalian bisa lihat channelku Amir Ahmed, cari aja Amir Ahmed Petulesung gitu. Di situ
Semua dari gambaran gubuknya sampai yang tendaku yang sampai roboh dan trek-treknya seperti apa, silahkan dicek langsung di channelku Amir Ahmed. Dah, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritanya. Punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.